Kalau diperhatikan ya banyak anak yang baik padahal orang tuanya kacau betul lah. Kayaknya tak pernah dididik, kayaknya tak pernah diajari, tapi anaknya tumbuh baik. Nah, ada juga anak yang dididik luar biasa, baik luar biasa, tapi ya tak jadi juga. Nah, jadi ini memandang hakikat. Nah, jadi bahwasannya tetap Allah lah yang memberi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina ولوالدينا وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mulai dengan kitab Minhajul Abidin. Masih lanjutan pembahasan tentang taubat. Yang lalu sudah dibahas di antara perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita untuk segera bertaubat itu dengan mengingat 3 hal. Yang pertama, kita ingat besarnya dosa kita, buruknya dosa kita, banyaknya dosa kita. Yang kedua, kita ingat pedihnya azab Allah, kerasnya siksaan Allah, panasnya neraka. Yang ketiga, kita ingat kita tak sanggup untuk menahan sakitnya neraka tadi itu. Maka 3 ini yang diingat supaya kita terhantarkan untuk taubat. Dosa kita banyak, azab Allah itu pedih, badan kita lemah tak kuasa menanggung azab Allah. Nah, di sini lanjutannya. Maka apabila kamu mengekali atas segala perkara ini dan engkau ulang-ulangkan dia pada pagi-pagi dan petang-petang. Jadi kalau 3 perkara ini terus kita ingat. Pagi hari kita muhasabah. Tadi malam bikin dosa apa? Nah, kira-kira itu kalau dikaji bisa menghantarkan ke neraka tidak? Nah, petang juga, malam diingat. Nah, siang tadi bikin dosa apa saja? Nah, ini terus diingat-ingat. Yang 3 nih tadi. Maka bahwasannya lagi akan menanggungkan dikau, menanggungkan itu artinya membawa. Biasa bahasa fikih kita, menanggung najis artinya membawa najis. Maka bahwasannya lagi akan menanggungkan dikau atas taubat yang nasuh. Maka dengan sering mengingat 3 perkara ini akan membawa kita untuk bertaubat dengan taubatan yang nasuh. Nasuh itu artinya taubat yang benar, taubat yang
sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, jadi memang ya supaya bisa tobat itu ingat dosa, supaya bisa syukur itu ingat nikmat, kan itu. Supaya bisa syukur ingat nikmat, supaya bisa tobat ingat dosa, supaya bisa sabar ingat pahalanya, ingat ganjaran pahala yang Allah janjikan. Nah, jadi itu akan membawa kita kepada tobat yang nasuh daripada dosa. Bermula Allah yang memberi taufik dengan karunia-Nya. Tetap memang kita yakini bahwasannya ya semuanya itu dengan taufik Allah. Jadi orang taubat segala macam ya kita sampaikan saja. Terkadang kita sering kesel. Kita sering kesel dengan mungkin saudara kita, tetangga kita, anak kita, segala macam. Udah dinasehati kok nggak berubah juga. Ya secara syariatnya dia salah. Tapi kalau memandang hakikat kita jangan sampai kesel, jangan sampai marah gitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya taufiknya belum nyampe. Tapi tugas kita menjalankan syariat. Terus kita nasehati. Nah, Nabi Muhammad bolak-balik diingati kan gitu. Nah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yahdi may yasha, yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kemudian di surah Al-Ghasyiyah itu Pak, yang sebelum Musaitir, Zakir, peringatkanlah, yang artinya gitu, tetapi yang kau tidak kuasa untuk memberi petunjuk mereka. Nah, innaka anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kau cuma ngasih peringatan saja, tapi ya tetap hidayah segala macam tuh oleh Allah. Jadi ya tugas kita itu menjalankan syariat, amar ma'ruf nahi mungkar, kasih nasihat, kasih tunjuk jalan yang lurus. Tapi tetap hidayah, dia mau tergerak taubat atau tidak, itu mutlak di tangan Allah. Jadi kalau pikirannya begitu nggak kesel. Jadi guru pun begitu. Tugas kita ngajarin aja, nggak paham tetap diajarin. Maksimal kita ngajarkan. Nah, marahnya kita pun itu hanya sebagai wujud syariat, bukan wujud kesel nih anak kok nggak pandai-pandai gitu. Kalau seandainya begitu, kita seolah kita yang pegang kendali terhadap kemampuan dia, kepintaran dia, itu bukan kita yang pegang kendali. Jadi kalau kita marah ya sekedar menjalankan syariat, mungkin dengan marah nah akan terbuka. Tapi kalau nggak terbuka juga ya sudah. Nah, Imam Syafi'i punya murid yang lambat belajarnya. Lambat betul. Bolak-balik Imam Syafi'i ulangi, nggak paham-paham juga. Akhirnya kata Imam Syafi'i apa? Dia katakan, ini apa yang aku mampu, sisanya aku serahkan kepada Allah. Nah, jadi orang tua pun juga begitu ya, terus saja diingatin, terus didoakan. Hidayah segala macam itu milik Allah. Walaupun secara syariat memandang kepada adat atau sebab, kadang kan dibilang, ya anak tuh bandel karena nggak dididik sama orang tuanya, kan gitu. Oh, anak tuh bandel karena nggak diajari yang benar sama orang tuanya. Itu ya bahasa adat, bahasa sebab. Jangan dijadikan bahasa hakikat. Nah, karena kita tahu akidah kita bahwasannya ya semua itu Allah. Tapi jangan kita marah ketika dibilang tuh anakmu itu diajarin apa. Nah, masa begitu? Akhirnya kita marah. Enggak, memang dia belum dikasih Allah aja tobat. Enggak, kita enggak begitu. Itu makom taklim ya, tapi jangan sampai disebut-sebutkan di luar. Nah, sudah ku ajari lah insya Allah. Nah, jadi maka kalau diperhatikan ya banyak anak yang baik padahal orang tuanya kacau betul lah. Kayaknya tak pernah dididik, kayaknya tak pernah diajari, tapi anaknya tumbuh baik. Nah, ada juga anak yang dididik luar biasa, baik luar biasa, tapi ya tak jadi juga. Nah, jadi ini memandang hakikat. Nah,
Jadi bahwasannya tetap Allah lah yang memberi taufik. Nah, jangan kita andelin kemampuan kita saja, karena kita nggak mampu apa-apa sebenarnya. Nah, berikutnya, maka jika engkau kata, tiadakah sanya bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nadamu taubatun, artinya bermula menyesal itu taubat. Nah, an-nadmu gitu. Biasanya memang tulisan an-nadamatu. Nah, taubatun, menyesal itu. Nah, an-nadmu memang ada timbangan, an-nadmu taubatun, menyesal itu taubat. Hadisnya cukup begitu saja, bahwa Rasulullah katakan menyesal itu adalah taubat. Nah, ini kalau misalnya kan kita katakan bahwa taubat itu mesti banyak syarat. Nah, jangan ngulangi, berniat tidak akan mengulangi lagi. Nah, berhenti dari maksiatnya, ini itu segala macam lah syarat-syaratnya. Nah, kalau seandainya dihadapkan dengan hadis ini, Rasulullah cuma bilang menyesal itu taubat, dan tiada menyebut sesuatu daripada barang yang kamu sebut daripada segala syaratnya. Dan Rasulullah nggak ada sebutkan apa-apa yang disebutkan syaratnya. Mesti berhenti dari maksiat, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Kalau nanti sama orang harus bahasanya minta maaf, minta ridho. Itu kan nggak ada disebut Nabi. Yang disebut Nabi cuma nyesel itu taubat. Nggak ada disebutkan syarat-syarat yang kita bahas dan segala syadaitnya, nah, yakni kaifiyahnya. Nah, kan nggak ada kepayahannya, mohon maaf, kepayahannya yakni segala kesusahannya mesti gini gitu segala macam, tuh nggak ada, cukup nyesel saja. Nah, ini biasanya kalau orang-orang Wahabi itu kan gitu, ini hadisnya cuma begini saja, satu hadis langsung dipaparkan. Nah, ini sebelum kita bahas yang di sini nanti, ini sebagian ulama membandingkan hadis ini dengan hadis yang lain. Ada hadis tentang haji, itu Rasulullah bilang begini, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Nah, ada dibilang tawaf, ada dibilang sa'i, tak ada dibilang yang lain, tak ada. Jadi kalau seandainya dibilang menyesal itu adalah taubat, cukup nyesel saja. Ya udah, kalau begitu al-hajju arafah, haji itu arafah, cukup wukuf di arafah saja, diam sejenak di arafah saja. Tuh, itu bandingannya. Jadi apa maksudnya? Yang paling inti, yang paling luar biasa daripada ibadah haji itu adalah wukuf di arafahnya itu. Artinya disebutkan intinya, tapi bukan berarti yang lain tak ikut. Nah, maka begitu juga taubat, memang intinya menyesal tadi, tapi bukan berarti yang lain tak ikut. Nah, ini sebenarnya ada ulama yang membantah hadis ini dengan hadis yang lain. Nah, contohnya itu di al-hajju arafah. Nah, kalau begitu nanti jadi ada kata kuncinya, ya ini jadi nggak terapa. Jadi memang nggak ada, dia belum kita artikan seperti itu. Nah, jadi maksudnya menyesal itu adalah taubat, kan itu yang jadi masalah. Nah, jadi cara nerjemahkannya begitu mereka. Nah, jadi maka kita jawab seperti tadi. Nah, yang paling inti, yang paling penting adalah menyesal. Tapi bukan berarti yang lain tak ikut, bandingannya seperti al-hajju arafah tadi. Nah, tapi kalau penjelasan di dalam kitab Minhajul Abidin ini berbeda. Tapi juga mengena. Maka dikatakan, ini jawabannya. Maka dikatakan baginya yang berkata bahwasannya menyesal itu adalah taubat, dan ketahui olehmu pertama-tamanya bahwasannya menyesal itu
tiada kuasa bagi hamba. Menyesal itu bukan mau dan tidak maunya hamba. Itu sesuatu yang tidak kita kuasai. Kayak lapar. Bisa kita, aku nggak mau lapar. Nggak makan, tapi aku nggak mau lapar. Bisa? Mana bisa? Itu bukan kita yang kuasai. Kalau gerak tangan kita, iya, ini ikhtiari lah bahasanya. Kita yang pilih mau bergerak atau tidak. Nah, tapi kalau ngantuk atau tidak, lapar atau tidak, itu bukan kita yang kuasai. Begitu juga menyesal. Menyesal ini bukanlah sesuatu yang dikuasakan oleh hamba. Tiada kuasa bagi hamba. Nah, contohnya bagaimana? Tiadakah engkau lihat bahwasannya jatuh menyesal daripada perkara yang di dalam hatinya, dan ia berkehendak bahwa tiada ada yang demikian. Perhatikan, ada orang udah dibilang jangan kau lewat sana. Sana tuh jalannya payah, jelek, bisa terjatuh nanti. Tetap bandal. Dibuatnya juga jatuh dia. Nyesal nggak dia? Nyesal. Kira-kira bisa dia? Aku tak mau nyesal. Nggak bisa. Pasti terasa dalam hatinya, wah nyesal. Aku tak mau nyesal lah itu. Tak bisa. Artinya paham maksudnya? Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati seorang hamba. Nah, tetap jatuh padahal dia nggak mau seperti itu. Ya namanya nyesal itu perasaan. Makanya tadi bandingannya kayak lapar. Nah, makan kau, nanti kau lapar. Enggak, aku nggak mau makan. Habis itu lapar dia, enggak, aku nggak mau lapar. Ya orang udah terasa gimana? Paham maksudnya? Jadi memaknai maksudnya, kalaulah penyesalan itu menjadi satu-satunya makna daripada taubat, berarti taubat itu tidak ikhtiari. Paham maksudnya? Taubat itu bukan hasil dari usaha, tapi taubat itu memang yang tahu-tahu ada gitu saja. Nggak ada kesan ikhtiarnya untuk taubat. Kenapa? Karena nyesel bukan sesuatu yang sifatnya diusahakan. Ini aku menyesal lah, ini aku tidak. Dia tahu-tahu plek jatuh. Ini saya menjelaskannya udah pakai bahasa sana sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena memang kalimatnya begitu agak sulit. Nah, jadi di situ dikatakan ada orang jatuh dalam penyesalan di dalam hatinya, padahal dia nggak pingin nyesel. Itu nggak bisa itu. Namanya penyesalan itu memang tidak dia kuasai. Sama kayak lapar, sama kayak ngantuk. Tidur kok ngantuk, aku nggak mau ngantuk. Udah terasa ngantuk itu, mana bisa? Nggak mau ngantuk. Nah, kalau seandainya taubat itu seperti itu, hanya menyesal, berarti taubat ini tak bisa diusahakan. Nah, jadi tak dapat. Padahal dia ini adalah makom ya. Kan nanti dalam ilmu tasawuf itu ada makom, ada hal. Makom itu bisa diusahakan, kasbi istilahnya. Sementara hal itu baru wahbi, mutlak pemberian Allah gitu. Nggak bisa diusahakan, pingin fana lah gitu, nggak bisa. Itu hal. Nah, kalau makom ini bisa. Nah, jadi itu maksud nggak kenanya nanti kalau seandainya dipakai an-nadamu. An-nadamu itu adalah taubah, menyesal itu adalah taubat. Dan taubat itu, sedangkan taubat itu kuasa bagi hamba. Kalau taubat itu bisa dikuasai hamba. Aku mau taubat lah, kan bisa tuh kalau gitu. Aku mau taubat lah. Dia berhenti dari maksiatnya, dia tahan dirinya untuk tidak jatuh kepada maksiat itu lagi. Itu kan bisa diusahakan tuh. Makanya taubat itu kuasa bagi hamba, lagi disuruh dengan dia. Lagi disuruh dengan dia. Itu satu alasan kenapa menyesal tidak dijadikan satu-satunya makna daripada taubat. Yang kedua, kalau menyesal ini jadi taubat, nanti bertentangannya sama yang kedua ini juga. Kemudian bahwasannya telah engkau ketahui dengan yakin
Sudah engkau ketahui dengan yakin, jikalau menyesal atas dosa bagi barang yang karena hilang dengan demikian itu kemegahannya antara manusia atau hartanya pada membelanja padanya, maka bahwasannya bagi yang demikian itu tiada dinamakan taubat dengan tiada syak. Paham Pak Isan? Wah, karena kadang membaca kita para Melayu rencananya biar lebih mudah dari Arab gundul, tapi kan kita lebih muter-muter. Perhatikan, kita ulang. Nah, bahwa telah engkau ketahui dengan yakin, kalau ada orang yang menyesal atas dosa, tapi alasannya karena sesuatu yang hilang daripada apa bahasa kita, kemegahannya ini, pangkat, derajat, dan martabatnya di hadapan manusia. Korupsi, nyesel. Kenapa? Yang biasa dipuja-puja, habis ini pakai baju tahanan warna orange, nah, warna orange, nyesel lah. Kenapa? Malu di hadapan orang. Berarti nyesel nggak dia tuh? Nyesal. Tapi apa yang buat dia nyesal? Pangkatnya, martabatnya jatuh, kan itu. Atau hilang hartanya daripada membelanja padanya. Nah, main judi, habis duitnya, wah nyesel lah. Kenapa? Banyak utang. Nah, duit habis, istri lari. Nah, anak pun tak mau lagi baik sama aku. Semuanya dunia, anak, istri, duit. Itu kan nyesel juga tuh. Lah kalau nyesel tuh taubat, ya berarti dia udah taubat nih, kan gitu. Orang dia udah nyesel kok, kan gitu. Kan nggak cocok jadinya kalau cuma menyesal itu adalah taubat. Bertentangan dengan ini. Nah, kalau alasannya hanya itu, nah, maka bahwasannya bagi yang demikian itu tiada dinamakan taubat dengan tiada ragu. Nah, itu udah nggak ragu, itu bukan taubat itu kayak gitu. Kan udah kita bahas, nyesalnya harus memang karena akhirat. Nah, jadi inilah dua alasan kenapa hadis tadi itu ditolak. Nah, ini sebenarnya kalau belajar istidlal atau istimbat hukum ini ya seperti itu. Kitab-kitab yang tebal itu sudah sampai membahas ketika dalil kita itu dibantah dengan dalil lain, bagaimana cara jawabnya. Kita masih bahas hukum, kita belum bahas dalil. Nanti lanjutannya bahas hukum beserta dalilnya. Nah, lanjutannya lagi bahas hukum beserta dalil, lalu kalau ada dalil yang bertentangan dengan itu bagaimana nyikapinya. Nah, itulah. Makanya belajar kita ini masih sebentar. Kita masih dasar, masih sedikit. Nah, jangan merasa sudah alim lah. Nah, jadi kadang ada orang ilmunya dikit tapi rasanya udah pinternya tuh, ngerasa pinternya udah luar biasa. Kita belum sampai setingkat itu. Nah, Imam Syafi'i yang sudah memang luar biasa keilmuannya pun terus belajar. Imam Syafi'i itu usia 14 tahun itu udah jadi mufti. 14 tahun. Kita ngapain 14 tahun? Imam Syafi'i di depan gurunya Imam Malik itu langsung dilantik Imam Malik menjadi mufti. Padahal di Madinah itu sempat para ulamanya bilang begini, jangan ada yang berani berfatwa selama Imam Malik masih ada di Madinah. Nggak ada yang boleh berfatwa. Kenapa? Fatwanya bersalahan. Tapi Imam Maliknya bilang kepada Imam Syafi'i di usianya 14 tahun, kau berfatwa sekarang. Itu dahsyatnya Imam Syafi'i. Imam Malik itu sampai dibilang jangan ada yang berani berfatwa, la yufti wal Malik di Madinah. Jangan ada yang berani berfatwa selama Imam Malik masih ada di Madinah. Itu kan kisahnya luar biasa. Ketika ada seorang yang memandikan jenazah yang dianggap sebagai perempuan yang kurang baik, ada perempuan meninggal. Perempuan ini katanya nggak pasti ini perempuan yang kurang baik, perempuan malam lah.
Jadi yang memandikan ini geram kali. Dipukulnya mayit tadi itu. Sambil dibilangnya, ini kemaluan bolak-balik berzina saja nih. Waktu memandikan tuh. Lengket tangannya tak lepas dari mayit tadi. Orang di luar bilang, "Bu, udah siap, bentar." Gimana mau malu lah dia lengket gitu. "Bu, udah siap, bentar." Wih, lama kali didobrak ternyata kejadian, tangan tuh lengket. Maka kata orang-orang, "Ini gimana caranya?" Panggil ulama, tanya. Maka yang satu berfatwa, "Udahlah, tangan ibu tuh potong biar dikebumikan sama mayit." Oh, tak layak lah begitu. Masa orang hidup jadi dipotong tangannya gara-gara itu. Nah, kemudian ada lagi yang berfatwa, ya sudah, kulit mayit tuh diiris biar bisa terangkat tangannya dari situ. Mayit pun tak boleh juga disakiti. Akhirnya terus berdebat tak selesai-selesai. Imam Malik saat itu belum ditanya. Ditanya sama orang-orang itu, ada lagi ulama yang belum ditanya. Oh, ada. Imam Malik, lah kok itu nggak ditanya duluan? Itu ditanya, dipanggil Imam Malik. Kata Imam Malik, gimana kasusnya? Kok bisa jadi begini? Ceritakan dengan jujur. Maka perempuan tadi cerita, tapi dalam kisah itu dari balik tabir. Karena memang kan tak layak langsung hadap-hadapan. Itu jenazah, soalnya sudah dalam keadaan tak bisa dilihat lah sama laki-laki. Jadi dari balik tabir ceritakan, aku memandikan. Ada kabar sampai kepadaku perempuan ini tak baik. Jadi kupukul sambil kubilang, ini kemaluan sering kali berzina. Nah, kata Imam Malik, ada saksimu 4 orang. Karena kalau nuduh orang berzina, wajib datangkan saksi 4 orang. Tak ada. Nah, kalau tak ada berarti kau telah melakukan qadzab, menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, itu hukumannya dicambuk 80 kali itu. Panggil al-gojo perempuan. Panggil al-gojo perempuan, suruh masuk ke sana, cambuk 80 kali, dicambuk satu, cambukan ke 80, lepas tangannya. Cambukan ke 80, lepas tangannya. Udah beres, pulang Imam Malik. Nah, entah tangan kanan, entah tangan kiri, tak tahu. Jadi dengan sebab itu semua ulama berkata jangan berfatwa selama Imam Malik masih ada di Madinah. Selama Imam Malik masih ada di Madinah, jangan berfatwa. Nah, apa salah fatwa Imam Malik? Tak langsung berfatwa, tanya kronologinya, bagaimana kasusnya, jalankan hukum fikihnya, beres, selesai. Nah, tapi tadi Imam Malik menyuruh kepada Imam Syafi'i, kau berfatwalah. Itu pun kisahnya lebih luar biasa lagi. Di umur 14 tahun tuh, ada tukang jual burung tekukur yang memang suaranya diharapkan. Dia penjual itulah. Lalu ada orang beli. Tak berapa lama yang beli tadi balik. Burung tekukurmu tak pandai pula berkicau nih. Tak bunyi. Kata orang ini apa? Aku bersumpah ini burung tak pernah dia diam dari berkicau. Kalau tak begitu jatuh talak istriku talak 3. Bahasanya ini burung tak pernah berhenti berkicau. Nah, sumpah aku yang kukasih ini demi Allah yang terbaik, tak pernah dia berhenti berkicau. Kalau tak begitu jatuh talak istriku, kata dia, talak 3. Wah, bayangkan bahasanya tak pernah berhenti berkicau. Ada burung tak pernah berhenti berkicau. Nah, itulah. Akhirnya jumpa kepada Imam Malik. Dia cerita, "Tuan, cemanlah hukumnya itu. Aku waktu karena memang saking mau meyakinkannya, ku bilanglah seperti itu." Kata Imam Malik, udah jatuh talakmu talak 3, nggak bisa lagi. Nah, setelah itu Imam Syafi'i bilang, agak berbisik Imam Syafi'i, tak jatuh talakmu. Di ruang guru terdengar sama Imam Malik, coba sini, apa kau bilang? Tak jatuh talaknya. Ya, iya tak jatuh tuan talaknya. Dari mana kau ambil tak jatuh talaknya? Dari hadis yang engkau ajarkan. Ternyata gurunya sendiri mengajarkan.
Hadis yang mana? Saya lupa nama sahabatnya. Ada 2 orang meminang seorang perempuan. Dia minta pendapat kepada Rasulullah. Satu namanya Sayyiduna Muawiyah, satu lagi saya lupa. Nah, nanti dilihat kisahnya nih. Ya Rasulullah, ini ada 2 orang meminang aku. Nah, ada 2 orang meminang aku. Yang pertama saya Muawiyah, satu lagi tadilah seorang sahabat. Kata Rasulullah, kalau Muawiyah tuh dia tak punya harta. Bahasa Rasulullah, tak punya harta. Kira-kira memang betul, pakaian sehelai pun tak ada. Tapi bahasa Rasulullah apa? Tak punya harta. Artinya apa itu? Seolah dihabiskan padahal tidak seperti itu, kan gitu. Nah, sementara yang satu lagi, itu tak pernah turun tongkat dari pundaknya. Artinya tukang pukul, kasar. Kalau yang satu lagi itu, kata Rasulullah, tak pernah itu tongkatnya turun dari pundaknya. Ini adalah bahasa-bahasa aghlabiyah, bahasa kebanyakan. Seringnya begitu. Apa Rasulullah pembohong? Rasulullah bilang nggak punya harta, padahal ya kan pasti ada bajunya. Rasulullah bilang nggak pernah turun, ya kan nggak pernah turun, kan pasti sesekali juga turun. Cuma seringnya tuh dia tukang main pukul, yang satu memang sikit betul hartanya. Apakah Rasulullah berbohong dengan berkata seperti itu? Tidak, itu maksudnya adalah untuk menyatakan sering, kata Imam Malik. Begitulah yang dipakai orang tadi. Imam Malik dengar itu, dah kau berfatwa sekarang. Kau berfatwa sekarang, kalah Imam. Bukan gengsi, dikalahkan fatwanya sama muridnya, masih 14 tahun lagi. Tapi langsung kata Imam Malik, kau berfatwa sekarang. Bisa sampai secerdas itu nalarnya Imam Syafi'i. Nah, jadi maksud dia ini adalah bahasa adat. Bukan bahasa hakikat, bahasa majaz yang biasa digunakan keseluruhan tapi maksudnya sering, bukan semuanya. Rasulullah aja pakai bahasa itu, kan gitu. Nah, maka kata Imam Malik, diakui ini fatwa, udah kau berfatwa sekarang. Itu baru orang yang bisa berfatwa. Nah, coba tanya orang-orang yang tak bermazhab tuh, kira-kira sanggup nggak mikirkan sampai setingkat itu? Nah, masih sedikit betul yang kita pelajari dibandingkan ulama-ulama nih. Tapi indah betul hubungan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i banyak keluar dari mazhabnya Imam Maliki, bahkan mengasas satu kaidah sendiri dalam ilmu fikihnya dan membuat mazhab sendirilah bahasa kita. Tapi Imam Malik tidak pernah, apa bahasa kita, sentimen terhadap muridnya tadi, nggak pernah marah. Bahkan pernah ketika Imam Malik mendengar Imam Syafi'i buka majelis, ya jelas pasti buka majelis, orang umur 14 tahun sudah jadi mufti. Lalu Imam Malik datang sambil menyamar lah, duduk di balik tiang. Kenapa? Kalau nanti nampaknya aku, dia pasti berhenti, tak akan ngajar. Didengar sama Imam Malik, luar biasa betul yang disampaikan. Diukir sama Imam Malik di tiang tadi itu, pakai syair. Nah, man arada bi ilmin nafis fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Barang siapa yang ingin ilmu yang mulia, maka hendaklah datang kepada Muhammad bin Idris. Pada suatu namanya rajin sering Imam Syafi'i ke masjid itu. Lalu ditengoknya kok ada tulisan yang kayaknya tak asing di tiang. Dilihatnya, wah ini tulisan guruku ini di tiang. Berarti pernah hadir gurunya ketika beliau mengajar. Disambung dengan syair juga di bawahnya. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, fakaifa laisa kadalik wa huwa tilmiduka ya Malik. Bagaimana tidak demikian wahai Tuan, karena dia adalah muridmu. Itu loh, pujian Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Jadi ketika ada seorang murid dipuji, jangan besar kepala. Diingat dari siapa dia bisa seperti itu. Nah, dari gurunya. Nah, tadi. Jadi walau nanti sudah jadi ulama besar, udah jadi mengajar sana sini, jangan lupakan guru yang menghantarkan dia mengenal Al-Quran, guru yang mengajari dia kitab-kitab dasar, karena tak akan dia bisa sampai situ kalau tidak diajari dulu alif bata, a ba ta sa ja ha kha, itu tak akan begitu. Jadi makanya jangan dilupakan.
Nah, jadi ilmu kita nih masih sedikit betul. Nah, bahkan kalau membantah begini tak diajari ulama, kita pun tak pandai. Nah, bagaimana dengan hadis yang seperti ini? Nah, kita paling bilang ya ada hadis yang lain gitu. Tak seindah ini cara jawabnya. Ini kan indah betul cara jawabnya. Nah, iya. Nah, itu kan tadi dikatakan bahwa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka engkau ketahui ini insya Allah akan datang.